Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kekuasaan Mengadili. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai kekuasaan mengadili merupakan syarat formil. Permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan, kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan. Lalu, syarat formil sahnya suatu gugatan atau permohonan itu ada 3. Yang pertama, adanya identitas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, identitas seseorang adalah nama lengkap, umur, dan tempat tinggal. Yang kedua, adanya posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa tentang keadaan yang berhubungan dengan hukum dan dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan, dibuat dengan jelas dan terang. Dan yang terakhir yaitu adanya petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat supaya diterima dan dikabulkan oleh hakim, di mana ketiga syarat formil di atas harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, menyebabkan gugatan terancam tidak dapat diterima. Yang kedua, tentang kekuasaan absolut mengadili. Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolut mengadili, kedudukan pengadilan negeri atau PN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan. Pengadilan negeri atau PN berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 pasal 10 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman atau judicial power yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari 1. Peradilan umum. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum hanya berwenang mengadili perkara 1. Pidana umum dan khusus, dan perdata umum dan niaga. Kedua, peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai 1. Perkawinan, 2. Kewarisan meliputi wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3. Wakaf sedekah, 3. Peradilan militer. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan ketentuan tertentu. Yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Menurut pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Selanjutnya adalah poin kewenangan relatif pengadilan negeri. Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus atau perkara
yang berkaitan dengan tempat atau lokasi atau domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum, atau biasa disebut yurisdiksi teritorial yang dimilikinya. Nah, asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif adalah yang pertama, ada gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili atau yang disebut dengan actor sequitur forum rei. Asas yang kedua adalah gugatan diajukan di mana benda yang menjadi objek sengketa itu berada atau biasa disebut forum rei sitere. Asas yang ketiga, gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat. Tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang. Asas yang keempat, gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih atau disepakati. Asas yang terakhir yaitu eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Selanjutnya adalah poin sengketa wewenang mengadili. Secara umum, penyelesaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan litigation dan luar pengadilan atau non-litigation. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Nah, ayat 1 ini, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Ayat 2, pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase, menjelaskan terdapat 3 bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Perbedaan dari segi teknis antara negosiasi dan mediasi adalah ada atau tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah bagi para pihak yang bersengketa. Nah, apabila terdapat pihak ketiga yang menjadi penengah, maka dinamakan mediasi dan sebaliknya. Pada arbitrase, sudah ditetapkan terdapat arbiter sebagai penengah bagi para pihak, memiliki prosedur secara tersendiri, dan terdapat tempat beracara baik bersifat permanen ataupun sementara atau ad hoc. Nah, kelebihan arbitrase ini yang paling utama dibanding pengadilan adalah adanya sifat kerahasiaan dan keputusan tidak dipublikasikan sehingga dapat melindungi para pihak dan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang akan merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis pada khalayak umum. Selain itu, dapat melindungi para pihak dari publikasi yang merugikan serta akibat-akibatnya seperti kehilangan reputasi, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun yang lain, teman-teman bisa chat melalui WhatsApp grup mata kuliah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.